Shalom sahabat Community of Miracle, dimanapun kita berada, saudara berada di pagi hari ini. Kita bersyukur kita boleh ada di hari yang ke-24 dalam bulan Januari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk perlindungan, penyertaan-Mu. Kami bisa ada, bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kami akan membaca firman dan merenungkan firman. Biarlah Tuhan dengan hikmat-Mu, Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami dan mengerti akan firman sehingga kami bisa melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Seringkali kita menganggap bahwa sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tidak terlalu penting, kita abaikan. Seringkali kita menganggap bahwa itu semua gampang dan ya nanti lain waktu, nanti ya. Jadi banyak hal yang kita tidak peduli, kita abaikan, kita remehkan. Sesuatu yang nampaknya kecil, yang mudah dan tidak penting dalam hidup kita. Tanpa kita sadari bahwa sikap meremehkan tersebut berdampak sangat buruk bagi kehidupan kita. Nah, kita akan lihat di dalam ayat pasal 13 ayat yang ke-13 dari Amsal mengatakan bahwa siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Yang menjadi bahan perenungan di hari ini, kita diingatkan untuk mentaati firman Tuhan dan tidak meremehkannya. Kedua sikap ini memiliki dampaknya masing-masing dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari kisah dalam kehidupan dalam Alkitab. Ya, kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ya, mencatat di sana tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa karena meremehkan firman Tuhan untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, pelanggaran terhadap perintah firman Tuhan itu berdampak bagi seluruh manusia saat ini. Roma pasal 5 ayat 12 mengatakan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Dari satu orang itulah akibatnya fatal bagi kita semua. Ya. Dari ketidaktaatan akan kebenaran firman Tuhan, meremehkan firman Tuhan itu, maka itu berdampak yang begitu fatal bagi kehidupan manusia. Susah payah untuk bekerja mengelola tanah agar kita bisa makan, dan susah payah juga sakit bersalin untuk memperoleh keturunan. Jadi akibat dari meremehkan firman Tuhan, akibat dari tidak mentaati kebenaran firman Tuhan, maka apa yang kita terima saat ini, semua orang telah berbuat dosa, semua orang bekerja dengan susah, semua orang yang para ibu-ibu bersalin dengan sulit, dengan kesulitan karena dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan meremehkan akan firman Tuhan. Kejadian pasal 6 sampai ayat yang pasal yang ke-9 mencatat kisah penyelamatan Tuhan kepada Nuh dan keluarga dari bencana air bah. Apa yang disampaikan Tuhan kepada Nuh untuk membangun bahtera itu diejek dan dianggap gila saat membuat bahtera itu. Nuh tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh
manusia pada waktu itu. Dia tetap taat kepada perintah Tuhan. Nah, ketaatan kepada Tuhan itu membuahkan sebuah perjanjian antara Tuhan dan Nuh yang berdampak juga bagi kita saat ini melalui pelangi yang kita lihat siang hari sehabis hujan. Bahwa tidak akan ada lagi pemusnahan oleh air bah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akibat meremehkan firman Tuhan itu berbahaya, ya, berbahaya. Firman Tuhan tadi berkata bahwa siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Menanggung akibatnya. Jadi saya berharap kepada semua Community of Miracle, mari kita taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kita belajar mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita mau kerjakan itu, ya. Sebab siapa kita ini, ya? Siapa kita ini, ya? Taat kepada firman Tuhan. Amsal pasal 16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagia orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mazmur 119 ayat 165 berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Puji Tuhan, ada ketentraman ketika kita mencintai firman Tuhan. Kita taat membaca firman Tuhan, maka tidak ada batu sandungan bagi mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Biarlah mari kita dengan sungguh hati melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagia orang yang percaya kepada Tuhan. Dan besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Kiranya Tuhan memberkati buat firman Tuhan, dan kita akan melangkah dengan pasti. Mari, jangan sampai kita meremehkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pribadi Allah sendiri. Jikalau kita melawan firman Tuhan, berarti kita melawan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita melangkah dengan pasti hari ini untuk diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah sepanjang hari ini kami melangkah dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan akan memberkati hidup kami. Siapa yang menggemakannya akan menerima hasilnya. Puji Tuhan, Engkau memberkati sahabat-sahabat yang bekerja, Tuhan Yesus, sebagai karyawan swasta, sebagai PNS, sebagai TNI Polri. Tuhan memberkati semua jabatan-jabatan profesi dari semua sahabat-sahabat. Engkau juga memberkati sahabat-sahabat kami yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Tuhan tolong supaya mereka yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan kabupaten, kota, provinsi, bahkan DPR RI, Tuhan tolong pada tanggal 14 Februari nanti akan dilaksanakan pemilihan umum. Biarlah semua sahabat-sahabat kami yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan, mereka bisa sukses, mereka bisa berhasil, mereka bisa dipilih dan menjadi anggota yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, mereka akan membawa aspirasi dari masyarakat di mana mereka ada. Puji Tuhan, Engkau memberkati juga Tuhan Yesus anak-anak kami yang studi Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong mereka sehingga mereka menjadi anak terpuji, ternama, terhormat. Mereka akan menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah, dan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat Community of Miracle yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan kesehatan mereka. Dan juga Tuhan memberkati buat sahabat-sahabat yang berdagang, mereka yang berusaha kerja keras, Tuhan Engkau tolong supaya mereka juga
diberkati oleh Tuhan. Semua usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, berkati sahabat-sahabat yang ada di Swedia, yang ada di Somalia, yang ada di Singapura, yang ada di Amerika, di Australia, di Timur. Tuhan tolong Engkau memberkati mereka yang ada di NTT, mereka yang ada di Bali, di Malang, di Surabaya, di Jakarta, mereka yang ada di Ambon, mereka yang ada di Halmahera, Jailolo, Tobelo, Ternate. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kiranya pelayanan Community of Miracle semakin dipakai oleh Tuhan. Kami juga sudah membuka YouTube, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan banyak orang terhibur, dikuatkan melalui pelayan media ini. Makasih Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bekerja sepanjang hari ini dengan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin.